Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, biarlah hidup kami sungguh adalah hidup yang memuliakan Engkau yang tersalibkan. Hidup kami sungguh-sungguh adalah bagimu, Raja kami, dan bukan untuk diri kami. Ketika kami melakukan segala pelayanan kami melakukan berbagai aktivitas kami, biarlah tidak satu pun adalah demi kepentingan kami pribadi, demi kami meninggikan diri, atau demi kami menyombongkan diri, mencari hormat bagi diri kami sendiri. Ketika kami melakukan berbagai pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, biarlah semuanya adalah demi Kristus dan salibnya. Biarlah ketika kami memperhatikan orang-orang di luar sana maupun jemaat Tuhan, itu pun adalah demi Kristus dan bukan demi kami sendiri. Bapak, ini doa kami dan kami sungguh berdoa supaya kami sebagai hamba-hambamu hidup dengan prinsip demikian. Kalau kami sebagai hamba-hambamu tidak bisa hidup demikian, bagaimana kami bisa mengajar jemaat untuk hidup demikian bagi Tuhan? Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami telah pernah hidup demikian. Ajar kami melalui firman Tuhan hari ini untuk kami sungguh hidup memuliakan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu ini, baik hamba-Mu yang lemah maupun setiap kami yang hadir dan turut merenungkan firman Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan duduk kembali. Selamat pagi sekali lagi, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini saya diberikan sebuah bagian Alkitab untuk direnungkan, yaitu dari Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Dan judul yang diberikan kepada saya adalah apakah ruang bagi yang terpinggirkan. Tapi saudara, nanti di dalam perenungan saudara akan melihat bahwa saya hanya akan membicarakan tema tersebut sebagai salah satu subtema, pinggirnya begitu ya. Karena saya melihat bahwa tema tersebut dan ayat 12 sampai 14 yang dipakai untuk menghasilkan tema tersebut sebenarnya bagian dari satu buah bagian besar yang menurut saya jauh lebih penting begitu. Mari saudara kita bacakan ayat 12 sampai dengan 14. AI memberikan judul siapa yang harus diundang. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, di dalam pelayanan Tuhan Yesus memang Tuhan Yesus memberikan perhatian yang besar kepada orang-orang yang terpinggirkan atau kaum marginal. Orang-orang non-Yahudi misalnya, ya, kaum perempuan, para pemungut cukai, dan bahkan juga orang-orang berdosa lainnya. Mengikuti teladan Tuhan Yesus, hari ini banyak orang Kristen memberikan perhatian demikian rupa kepada orang-orang terpinggirkan ini. Ya, misalnya kita bisa melihat ini tercermin dalam liberation theology misalnya dan juga sebagian teologi Asia. Dalam hal ini kelompok Kristen Injili agak sedikit ketinggalan. Ya, kita harus akui itu. Tetapi saudara, kita bersyukur bahwa di STTA kita juga belajar untuk memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, bukan? Kita misalnya melakukan program peduli sesama. Ya. Kita juga memberikan bantuan untuk baru-baru ini ya, korban gempa di Mamuju maupun NTT. Ini masih ada yang menyusul Malang, ya, kita kayaknya belum ada langkah itu, entah nanti seperti apa. Saudara, kita juga selain memperhatikan keluar sana, kita juga saling memperhatikan bukan di dalam kampus ini. Ya, saya rasa bukan hanya dari dorongan dari dosen, waket begitu, tapi dari senat, dari saudara sendiri juga. Saudara, banyak saya melihat bagaimana saudara memberikan perhatian kepada saudara-saudara yang lemah dalam pelajaran misalnya, apapun alasannya. Atau saudara memperhatikan mereka yang kekurangan. Saya tahu betul pernah ada teman-teman yang mengumpulkan uangnya sendiri untuk membayarkan askom dari temannya tanpa temannya tahu.
Saudara, itu adalah hal yang baik yang kita kembangkan dan saya rasa ini terus perlu kita pupuk. Tetapi pertanyaannya, ya, ketika kita melakukan semua itu, peduli sesama, ya, sambil memang kita juga taruh itu di YouTube dan sebagainya, kita taruh itu di Instagram, ya, bahkan juga ada yang sempat meliput dan sebagainya. Kemudian kita ketika di antara kita di asrama dan sebagainya, kita membantu orang lain dan sebagainya. Apakah kita menolong, kita memberikan bantuan itu benar-benar lahir dari kepedulian terhadap mereka yang butuh, atau ada agenda tersembunyi yaitu kita ingin menaruh lampu sorot itu kepada diri kita. Kita sedang ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang hebat, kita adalah orang-orang yang peduli. Nah saudara, dalam kerangka inilah saya melihat bahwa bagian ayat 12-14 ini sebenarnya bagian ketika Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita tidak meninggikan diri. Ya, tidak meninggikan diri. Termasuk pada saat ketika kita mengundang orang. Ya, nanti kita akan lihat lebih banyak. Saudara, ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing gitu ya. Bahwa orang-orang membantu dengan motivasi supaya dirinya bisa dilihat dan kemudian dilihat. Beberapa tahun lalu dunia dikejutkan oleh skandal Wikileaks. Ya, saudara, ini adalah ada yang tahu Wikileaks? Ini adalah peristiwa ketika email David Beckham dikabarkan bocor dan kemudian beredar di internet. Ya, itu namanya Wikileaks begitu. Apa isi emailnya? Ya, pihak David Beckham tentu saja membantah begitu ya, dan beberapa pihak lain yang terlibat mereka membantah. Tapi email itu beredar dan bahkan sekarang saudara cari juga masih bisa ketemu. Email tersebut bocor dan mengungkapkan bagaimana David Beckham marah-marah di dalam email tersebut karena dia merasa dia sudah keluarkan banyak uang untuk kegiatan sosial, ya, untuk charity, tetapi dia merasa dia tidak mendapatkan manfaat yang jelas bagi dirinya. Termasuk di dalamnya dia berharap mendapatkan anugerah gelar Sir, ya, gelar Sir. Saat itu dia belum mendapatkan dan dia merasa kecewa, dia sudah keluarkan begitu banyak uang, dia katakan saya gak mau lagi keluarkan uang pribadi saya buat pekerjaan ini. Saudara, tentu saja kemudian ini menjadi heboh dan itu sebabnya pihak David Beckham mencoba untuk melakukan klarifikasi. Saudara, ini adalah kecenderungan manusia untuk meninggikan diri. Di dalam bagian yang kita bacakan, kalau saudara perhatikan bagian atasnya, mulai dari ayat 1 dan seterusnya, kita melihat ini adalah konteksnya Tuhan Yesus dan para murid itu diundang untuk menghadiri sebuah perjamuan makan di rumah seorang pemimpin, seorang Farisi. Turut hadir adalah juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lain. Saudara, ini adalah perkumpulan hamba Tuhan. Ini adalah seorang tuan rumah hamba Tuhan mengundang hamba Tuhan yang lain, dan cilakanya di dalam perkumpulan hamba Tuhan itu, para hamba Tuhan kemudian berlomba-lomba menempati tempat-tempat kehormatan. Ya, kita tahu konteksnya ini kelihatannya adalah tempat perjamuan itu, mejanya itu adalah triclinium, ya, 1 meja, 2 meja, 3 meja disusun, kemudian tamu-tamu duduk rebahan begitu bersandar di atas meja, di atas triclinium tersebut. Mereka berusaha menempati tempat-tempat terhormat. Ini hamba Tuhan. Tuhan Yesus melihat tingkah laku pemimpin agama bangsanya itu, pemimpin-pemimpin umatnya itu. Tapi kemudian dia juga melihat bahwa bukan hanya para tamu yang berusaha mendapatkan kehormatan, tuan rumahnya juga sebenarnya juga melakukan hal itu, walaupun tidak pada hari itu. Kebiasaan pada masa itu adalah kalau ada seorang tuan rumah mengundang tamu, biasanya dia akan mengundang tamu-tamu yang juga punya kehormatan tertentu, sehingga kedatangan orang tersebut itu juga memberikan sebuah prestis, kehormatan tersendiri bagi orang ini. Dan bahkan ketika kemudian tuan rumah bisa bersandar di triclinium itu bersama dengan tamu terhormat tersebut, bukan tamu itu sendiri yang merasa terhormat ditaruh bersama dengan tuan rumah pun merasa aku ini dihormati karena bersama dengan orang ini. Tamu-tamu itu dipilih, saudara. Di dalam konteks inilah kemudian mungkin kita bisa katakan seperti hari ini juga ada gejala-gejala seperti ini di tengah masyarakat. Ya, ada sebuah lagu yang sudah agak lama rupanya dari tahun 2016, judulnya Panjat Sosial. Ada di antara saudara yang tahu? Ya, mungkin nggak tahu ya.
Saya tadinya sempat siapin rekamannya, tapi saya pikir gak usah karena nanti bisa kelamaan. Antara lain bait lagunya mengatakan fenomena anak sekarang, hobi pamerin barang, posting WA, SC, FB, IG, demi like dan komen orang, gaul tiap hari wajib ngepet, ada selebriti dia pepet, pencitraan gak sesuai dompet, pinjam duit mulu kagak malu. Ya mungkin harus dilanjutkan begini kali. Yo anak nongkrong ibu kota, update gosip dan berita, gayanya sosialita, uangnya nggak ada, cari simpati buka kartu demi status baru gitu. Kira-kira isinya begitu. Saudara, ini adalah gambaran kita bahwa kita bisa sangat mencari status bagi diri kita, panjat sosial. Ya, ada berita tentang orang-orang di satu klub tertentu. Mereka bisa menampilkan hidup mewah di restoran mewah, di hotel mewah. Caranya bagaimana? Bikin klub, 40 orang sewa satu kamar, lalu gantian foto dan posting dari kamar itu, saudara. Sampai seperti itu. Nah, saudara, kalau kita aplikasikan bagian ini kepada diri kita sebagai hamba Tuhan. Ketika kita melayani hari ini sebagai hamba Tuhan. Ya, saudara kalau ke gereja kan pasti sudah dipanggil cuan tahu kan. Sebagian mungkin belum merasakan karena pandemi. Ya. Sebagian mungkin belum merasakan. Apakah ketika kita melayani, kita benar-benar peduli dengan orang-orang yang kita layani? Bukan lagi panjat sosial. Ya, saya tahu betul di sebagian daerah di Indonesia menjadi hamba Tuhan itu sebuah kehormatan betul. Ya kan? Sehingga orang tua tidak jarang mendorong-dorong anaknya supaya jadi hamba Tuhan. Kenapa? Hamba Tuhan itu salah satu yang dihormati di gereja. Ya. Apakah ketika kita melayani, kita benar-benar melayani karena kita peduli dengan jemaat? Apakah ketika kita sama-sama melayani sesama hamba Tuhan, kita tidak berusaha untuk mencari peran atau posisi terhormat lebih dari yang lain? Nyodor-nyodorin diri supaya saya bisa jadi anggota senat barangkali. Ya, pengurus senat maksudnya. Kalau anggota kan semua otomatis. Jadi pengurus senat barangkali. Ya. Aktif lakukan ini dan itu supaya mungkin bisa masuk ke panitiaan barangkali. Mungkin supaya SKPI-nya nanti penuh. Ya. Surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Mungkin supaya itu penuh. Supaya nanti kelihatan bagus begitu ketika ke gereja. Gereja agak pernah minta sih sebenarnya ya. Saya sih belum pernah diminta begitu. Ataukah kita kalau bekerja sama kita masih bersedia untuk menaruh diri kita di belakang rekan kerja? Atau kalau misalnya ketika rekan kerja dipuji, bagaimana perasaan kita? Kita bisa ikut bersuka cita dengan dia, ataukah kita kemudian merasa, itu aja. Ya, gue lebih bisa. Ya, gue gak mau aja. Kalau gue mau, gue juga bisa. Ya, belum tentu sih. Ya. Dan kalau misalnya nanti kita di jemaat, apakah kita masih mau dalam tanda kutip mengundang orang-orang terpinggirkan itu? Masih mau kumpul bersama dengan jemaat-jemaat yang mungkin kurang ada secara ekonomi? Atau misalnya tidak terlalu menonjol? Atau kita hanya hang out dengan mereka yang kalau kita kumpul sama mereka tuh bangga. Wih, ini majelis. Ya, gua ngumpul sama majelis. Ya, sama-sama dari AA sih. Sama-sama semester 3, sama-sama lagi weekend. Tapi saya ngumpulin sama majelis. Kamu, sorry ya, ngumpulin sama guru sekolah minggu saja. Beda saudara feel-nya. Saudara, bagaimana kita di dalam pelayanan? Nah, tantangan seperti ini saya rasa bukan hanya mengancam kita secara individu, tapi juga korporat. Di dalam pelayanan kita, gereja, atau bahkan mungkin kalau kita konteks kita lebih dekat STT, kita bisa menghabiskan budget lebih banyak untuk kita pribadi daripada untuk kepentingan orang lain. Atau kita lebih mementingkan, memikirkan soal gereja kita sendiri dibandingkan ini untuk kingdom of God. Ya. Saudara, kami pimpinan kemarin baru saja rapat ya dengan satu gereja, dan gereja itu memberikan dalam tanda kutip sebuah kontribusi. Ya. Mereka sebenarnya menyodorkan dalam tanda kutip sebuah persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka katakan sebenarnya kami butuh. Tapi kami relakan karena kami menimbang ini adalah untuk kingdom of God. Kalau pemberian ini diberikan di STT, ini akan menjadi berkat lebih luas. Maka kami rela untuk mengalah. Saudara, sikap seperti itu saya rasa kadang-kadang gereja itu gak rela.
Kalau dia sudah keluar uang, dia ingin supaya manfaatnya dia petik sendiri. Gak rela kalau kehormatan itu kemudian jatuh kepada orang lain. Nah, apakah kita di dalam kehidupan kita sebagai sebuah gereja secara korporat, kita masih mempunyai sikap demikian? This is for the kingdom of God. Tidak hitung-hitungan, tidak menimbang-nimbang ini potensi keuntungan bagi kita sendiri, gereja kita, nama kita, pelang kita, apa. Di dalam bagian firman Tuhan ini juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengingatkan, ya, melihat situasi hamba Tuhan pada saat itu seperti itu, maka kemudian dia memberikan sebuah peringatan kepada mereka. Mengingatkan bahwa bukan usaha manusia meninggikan diri yang kemudian menjadi penentu. Bahwa manusia bisa saja meninggikan diri, tapi Allah bisa merendahkan. Ya, bahkan bukan saja Allah, sesama saja bisa merendahkan. Ya, dalam kisah tersebut Tuhan Yesus katakan, kamu bisa aja coba duduk di triklinium di bagian yang terhormat itu, tapi hati-hati. Jangan-jangan tuan rumah datang aja kamu bisa dipindah. Ya, dan ketika kamu dipindah, posisi nomor 2 terhormat, nomor 3 terhormat, 4, 5, 6, 7, itu bahkan sudah diduduki. Kamu terpaksa nanti berkumpul sama yang lain-lain. Gitu. Ya. Kamu bisa dipermalukan bahkan oleh tuan rumah. Nah saudara, di dalam bagian itu Tuhan Yesus bahkan mengingatkan hati-hati. Kamu meninggikan diri, bahkan manusia saja bisa merendahkan kamu, dan bahkan Allah, dia membenci orang yang tinggi hati, dan dia bisa merendahkan kamu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang merendahkan diri, yang benar-benar rendah hati, bukan yang karena demi, gue coba pura-pura merendah, siapa tahu diangkat, gitu. Pura-pura, enggak, gitu. Siapa tahu nanti malah ditunjuk, begitu. Orang-orang yang benar-benar merendahkan hatinya, ketika Tuhan melihat hati mereka, Tuhan tahu justru Tuhan meninggikan orang tersebut. Saudara, bagian ini ditunjukkan di dalam beberapa ayat, ya saya akan cepat saja di ayat 11 misalnya, di sana Tuhan Yesus katakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalimat ini juga muncul di dalam paralelnya dan juga di bagian lain di dalam Matius 23 ayat 12 misalnya. Ya, ketika Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi, hamba Tuhan lagi. Dan juga di dalam Lukas 18 ayat 14, ketika seorang pemungut cukai datang berdoa sambil tertunduk, sambil menyesali diri, sementara seorang hamba Tuhan lagi, seorang Farisi, dia berdiri dengan bangga dan mengatakan, aku bersyukur Tuhan, aku tidak seperti dia. Aku memberi persembahan dan lain-lain. Dan Tuhan katakan, orang itu dia pulang ya, sebagai orang yang dibenarkan, pemungut cukai itu, sementara yang satunya lagi tidak. Di dalam bagian ayat 12 sampai 14 yang kita baca itu, kita melihat dari anjuran Tuhan Yesus, kamu undang orang miskin, kamu undang orang cacat, orang lumpuh dan orang buta. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan jangan kamu memandang muka. Jangan mengundang orang tertentu sepertinya meninggikan orang tertentu, tujuannya adalah supaya in the end orang itu akan membalas undangan kita, dan akhirnya in the end apa? Kita yang dimuliakan, kita yang ditinggikan. Ya. Tapi kalau kita kemudian mengundang yang miskin, yang cacat, yang lumpuh, yang buta, they cannot reply. Mereka tidak bisa membalas kita. Dan kalau Tuhan ingin membalas apa yang kita lakukan, biarlah dia membalas. Dan sesungguhnya ketika Tuhan Yesus kemudian mengatakan itu, kan ada orang kan, seorang tamu kemudian mengatakan berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus kemudian transisi ke dalam pesan bicara tentang kerajaan Allah. Dan dia mungkin juga mengantisipasi pemikiran orang-orang tentang kalau gitu aku merendah supaya dihormati. Ya, bisa jadi seperti itu. Di dalam perumpamaan yang kemudian Tuhan Yesus pakai untuk menjawab komentar orang tersebut, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus kemudian menceritakan tentang seorang tuan seorang yang kelihatannya ini orang yang kaya begitu ya, orang yang sangat berada, yang dia mengadakan sebuah perjamuan besar. Dia mengundang, dia pergi menyuruh hambanya, memberitahukan kepada tamu-tamunya supaya mereka datang karena perjamuan sudah siap. Tetapi apa kata tamu-tamunya? Tamu-tamunya kemudian berdalih dan tidak mau datang. Saudara, jangan kita tertipu membaca bagian ini dan mengira, oh ini undangannya mendadak sih. Ya, kayak paper mahasiswa. Mendadak. Ya, sorry ya. Ya, ini mendadak sih, makanya ya gak bisa. Ya kalau bikin acara kasih tahu dong dari jauh-jauh hari gitu. Sebenarnya gak begitu. Sebuah undangan pesta pada masa itu pasti sudah disampaikan jauh hari sebelumnya.
Ya, ingat ini bukan zamannya I.O, tinggal telepon hotel, makanan datang, catering datang. Bukan zaman seperti itu. Undangan pasti sudah dipersiapkan dari jauh hari, sapi-sapi itu digemukkan dari jauh, dan ketika hari perjamuan akan tiba, maka tuan rumah sekali lagi mengingatkan tamu-tamunya. Ingat waktu itu gak ada jam, gak ada alarm, ya, kalender seperti sekarang jelas gak ada, maka tuan rumah mengingatkan, ini perjamuan akan segera mulai, ayo mari, sudah tersedia. Tapi saudara, orang-orang ini yang diundang kedua kalinya, ini mestinya adalah orang yang sudah komit pertama kalinya, ketika diundang pertama kalinya. Oke, ya tapi kali ini mereka bilang tidak. Kenapa mereka tidak datang? Yang seorang mengatakan, aku baru saja beli ladang, aku harus pergi lihat. Saudara, ini alasan yang mengada-ngada. Seseorang tidak mungkin beli ladang tanpa dia lihat dulu. Itu beli kucing dalam karung namanya. Yang seorang mengatakan, aku baru saja beli 5 pasang lembu kebiri, aku harus pergi mencobanya. Saudara, orang yang bisa membeli 5 pasang lembu kebiri, pasti dia juga sudah mencoba dulu, dan dia punya hamba lain, hamba-hamba pasti, 5 pasang lembu kok. Kan banyak kan, gak mungkin dia pegang 5 pasang lembu sendiri. Gitu. Ya, pasti ada orang lain yang bisa mengurus untuknya, dan dia harusnya bisa pergi ke perjamuan. No excuse. Yang seorang mengatakan, aku baru saja kawin, aku gak bisa ikut. Saudara, di dalam bagian hukum Taurat kita tahu orang yang baru kawin tidak boleh pergi berperang setahun. Ya, tapi itu kalau perang, takut mati. Kalau ke perjamuan, alasannya apa? Takut kekenyangan. Ya. Jadi itu sebenarnya alasan yang mengada-ngada. Maka saudara, mungkin orang-orang ini tidak mau datang. Ya. Dalam kerangka seluruh bagian ini saya melihat barangkali orang-orang ini adalah terlalu memandang tinggi dirinya. Dan merasa kesibukanku lebih penting, aku ini lebih tinggi, aku gak perlu datang. Aku tidak perlu datang. Ya, sudah diundang 2 kali pun sorry, gak bisa datang. Ya, itu kan, gitu kan. Kalau ada orang yang diundang, yang sangat dinantikan kehadirannya diundang tapi gak bisa datang kan. Sepertinya, dia sibuk luar biasa. Ya, dia memang, gitu. Ya. Dan orang ini memandang rendah, meremehkan tuan rumah, dan perjamuan yang digelarnya. Maka saudara, ketika orang-orang ini yang tadinya mau diberikan kehormatan oleh sang tuan ini menolak, sang tuan ini kemudian justru membuka kesempatan itu lebar-lebar kepada orang-orang yang barangkali bagi pemilik sapi tadi, pemilik ladang tadi, bagi orang yang baru kawin tadi, ini adalah orang-orang yang sebenarnya gak layak untuk pesta itu. Orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang miskin yang ada di jalan-jalan, di lorong-lorong, di lintasan-lintasan. Tuhan ini bilang panggil mereka semua. Panggil mereka semua. Saya mau memberikan kehormatan ini lebih kepada mereka daripada kepada tamu-tamu yang sudah menolak itu. Saudara, ini adalah gambaran tentang kerajaan Allah. Ya. Ada orang-orang yang sudah diberikan kehormatan itu, tapi justru kemudian blew up the chance, menolak kehormatan itu. Ya, dalam konteks dekat bagian ini tentu saja ini bicara banyak tentang orang-orang Yahudi. Ya. Mereka diundang untuk hadir ke perjamuan Allah, ke kerajaan Allah, sejak lama undangan itu disampaikan melalui Abraham, Ishak, dan Yakub, dan para bapak leluhur. Tapi ketika saatnya tiba, Tuhan Yesus datang dan menyatakan kerajaan surga sudah dekat. Apa respon mereka? Sorry, no. Ya, ini agenda kerajaan Allah seperti ini gak cocok sama kami. Kami lebih cocok dengan kerajaan Allah yang mewah, ya, dagang dan kemudian mewah, menjadi kaya, ya, menjadi tokoh-tokoh ternama, ya, daripada mengikuti seorang Mesias yang ternyata kere. Ya, sorry, ini gak cocok buat kami. Mereka kemudian malah menolak kerajaan Allah itu. Dalam konteks jauh di hari ini, barangkali kita juga mendapati ada orang-orang yang tadinya sudah hidup di dalam pelayanan, bahkan sebagai hamba Tuhan. Tapi kemudian karena godaan dunia ini, entah apapun itu, ya, saya tidak mau mengatakan perempuan, ya, karena ternyata ada juga yang jatuh karena laki-laki, begitu kan? Ya, supaya saya tidak dianggap seksis gitu, menyudutkan kaum perempuan, gitu kan? Bisa juga jatuh karena laki-laki begitu, atau jatuh karena harta, jatuh karena kekuasaan. Ya. Mereka menganggap kekuasaan, harta dan sebagainya itu jauh lebih penting dan akhirnya kemudian justru membuangkan kerajaan Allah itu. Kehormatan yang Allah berikan itu justru dia buang, diambil yang lain. Orang-orang seperti ini biasanya hidupnya hancur atau paling tidak sangat bergumul. Tapi kemudian ada orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta yang sebenarnya dianggap remeh oleh orang Yahudi. Ini gak akan dapat bagian apa-apa dalam kerajaan Allah.
Kalau kita perhatikan orang-orang seperti ini cacat lah, buta lah, lumpuh lah, orang berdosa. Ini adalah orang-orang yang tidak akan berbagian dalam kerajaan Allah. Bisa jadi orang tua mereka berdosa, bisa jadi mereka sendiri berdosa. Nggak akan dapat bagian. Tapi justru kepada orang-orang ini lah kemudian kerajaan Allah itu dibuka. Dalam konteks dekat Tuhan Yesus ini adalah orang-orang bukan Yahudi, ya kan? Orang Samaria, orang Yunani, dan sebagainya. Ternyata kerajaan surga itu kemudian Allah bukakan bagi orang-orang yang dianggap rendah ini. Ya. Dan mereka masuk ke dalamnya. Dalam konteks jauh saya rasa ini adalah kita hari ini. Ya, kita yang hari ini terundang untuk hadir di tempat ini. Bukan saja sebagai orang percaya, tapi juga sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara pernah berpikir gak sih itu sebuah kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan? Saudara, saya pernah di dunia karir di luar begitu ya. Dan saya segan untuk mengatakannya, tapi di dunia pekerjaan saya dulu, saya menghasilkan kalau uang lumayan. Ya, pekerjaan, skill saya saat itu cukup banyak dicari. Ya. Tapi saudara, ketika saya melihat dunia karir itu lebih luas lagi, kemudian saya mendapati, wow, jauh lebih banyak orang yang lebih pintar dari saya. Jauh lebih banyak orang yang lebih berhasil daripada saya. Saya tidak ada apa-apanya, saudara. Maka dalam perspektif demikian saya melihat kalau Tuhan kemudian mengundang saya menjadi seorang hamba Tuhan, memberikan kesempatan itu. Saudara, I'm nobody. I'm nobody. Kita semua pun bukan siapa-siapa, saudara. Banyak orang yang secara potensi ekonomi, secara kepintaran dan sebagainya jauh lebih dari kita. Bahkan kita menjadi orang yang percaya Tuhan saja, kita sudah dianggap bodoh bukan di dunia ini. Ya, di dunia hari ini kita percaya Tuhan saja kita sudah bisa dianggap bodoh. Apakah kita sadar bahwa sebenarnya di balik berbagai hal itu kita dianggap bodoh, dianggap orang-orang yang tidak masuk hitungan di tengah dunia ini, kita sebenarnya diberikan kehormatan yang begitu besar. Bukan oleh gubernur, bukan oleh presiden, tapi oleh raja segala raja. Dialah yang telah memberikan teladan kepada kita bahwa dia merendahkan dirinya, dia tidak pilih-pilih bulu, pandang-pandang siapa tamunya untuk dia undang, yang ini saja yang keren, ini saja yang pinter, ini saja yang hebat, ini saja yang berjaya, ini saja, enggak. Dia tidak pandang bulu, saudara. Dia benar-benar pilih tamu-tamunya itu adalah ya kita. Manusia yang berdosa, yang tidak layak, dia mengundang kita. Itu adalah sebuah kehormatan besar bagi kita. Maka respons kita, tantangan bagi kita hari ini adalah sebagai orang-orang yang terpinggirkan, yang telah Tuhan undang. Sebagai orang-orang yang sesungguhnya telah diberikan sebuah kehormatan begitu besar. Apakah kita masih merasa perlu untuk mencari kehormatan bagi diri kita? Atau kita mengatakan, Tuhan cukup yang Engkau berikan. Cukup kehormatan ini, aku menjadi seorang hamba Tuhan. Aku menjadi seorang yang percaya, yang boleh berbagian dalam kerajaan Allah. Cukup ya Tuhan. Aku gak perlu lagi berusaha untuk mencari-cari kemuliaan bagi diriku dengan sikut kiri kanan, menyingkirkan orang lain, menampilkan diri lebih indah dari seharusnya. Gak usah lagi. Saudara, ini catatan, tapi bukan dengan alasan kalau gitu paperku deh ya udah, gitu ya. Jangan jadikan itu alasan, ya. Itu artinya saudara juga menyanyiakan dan menganggap remeh anugerah itu. Ya, tapi poinnya bagi kita adalah bahwa kita tidak perlu lagi mencari kehormatan yang lebih besar karena yang Dia berikan itu sudah the best, paling mulia yang bisa seorang manusia dapatkan. Sebagai seorang hamba Tuhan kita juga perlu terus rendah hati, dan ketika kita bisa tidak mencari kehormatan bagi diri kita, rendah hati, saat itulah kita bisa memperhatikan mereka yang terpinggirkan. Kalau enggak, it's all about me. Kalau saya lagi memperhatikan orang yang terpinggirkan pun, itu sebenarnya tujuannya nanti akhirnya buat saya. Gitu. Kalau yang kita pikirkan adalah saya, dan saya. Ketika kita benar-benar bisa tidak memikirkan tentang diri, saat itulah kita benar-benar bisa memperhatikan mereka yang terpinggirkan maupun mereka yang tidak terpinggirkan,
secara proporsional sesuai dengan kacamata Allah. Kalau misalnya nanti di dalam perjalanan pelayanan kita, ternyata Tuhan mengundang kita duduk di posisi yang lain. Ya. Posisi ini bukan berarti lebih rendah atau lebih tinggi ya. Tidak mesti, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah kan. Tuhan bisa pindahkan kita ke posisi yang lain kan. Ya kan? Hari ini kita mungkin gembala sidang, nanti mungkin kita bisa menjadi hanya seorang hamba Tuhan di gereja tersebut. Atau kita bahkan siapa tahu saudara, ya saya yakin di antara saudara pasti ada yang akan nanti menjadi ketua sinode, begitu kan. Ya. Lalu kemudian satu saat saudara bukan lagi ketua sinode. Apakah saudara bisa tetap secure di dalamnya? Ketika Tuhan memindahkan kita ke kursi yang lain pun, ya, disuruh maju ke depan ataupun tidak, saat itu kita tahu, kita sudah diundang ke perjamuan itu. Kita sudah berbagian dalam kerajaan Allah itu. Itu yang matter. Ya, biarlah Tuhan boleh dimuliakan melalui panggilannya bagi kita dan pelayanan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapak, kami hidup di tengah dunia yang memodelkan kehidupan yang meninggikan diri sendiri. Berbagai acara baik di televisi, perkawinan artis yang begitu mewah, para YouTuber yang begitu sukses berlimpah materi, bahkan para hamba Tuhan yang hidup dengan gaya sosialita. Semua itu menjadi sebuah godaan bagi kami Tuhan untuk kami melayani dengan tujuan-tujuan yang lain. Semua itu menjadi tantangan bagi kami sehingga kami tidak lagi berfokus kepada kerajaan Allah tetapi kepada hal-hal lain yang menurut kami lebih penting, lebih mulia. Tuhan ampuni kami apabila kami pernah memiliki pemikiran seperti demikian. Berikan kekuatan dan tolong kami untuk kami tidak menjadi hamba-hamba Tuhan yang demikian. Ketika kami berkumpul sesama hamba Tuhan, ada kerendahan hati di sana, ada pengabdian satu dengan yang lain, ada saling memperhatikan yang sesungguhnya. Dan ada nama Tuhan dimuliakan di sana, bukan kami yang dimuliakan. Tolong kami Tuhan, kami hamba-hambamu. Kami tidak layak meninggikan diri. Kami hanya bertugas melayani Engkau. Apapun tugas yang Engkau tunjukkan bagi kami, dimanapun posisi kami berdiri atau duduk, itu bagian-Mu. Kuduskan, tuluskan hati kami, dan pimpinlah selalu hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.